khusus KUA Kota Tangah, Iya. itu sudah bimbingan perkawinannya itu 1 kali dalam seminggu, ya. Oh, Itu ya karena memang rata-rata KUA Kota Tangah peristiwa nikahnya itu 100 sampai 120 per bulan. Oh. Jadi rata-rata 25 sampai 30 atau 35 bimbingan perkawinan itu kita laksanakan setiap pekannya, Pak. setiap pekannya. KUA revitalisasi ini setidaknya mendekati kepada modern lah gitu. Kalau saya membilangnya itu sudah modern gitu. Kenapa tidak kita bilang modern gitu. Jadi sehingga masyarakat Kota Tangah senang berurusan dengan KUA Kecamatan Kota Tangah itu sendiri. Jadi hal itu adalah sebuah inovasi, Pak ya. Iya. Inovasi. Sebenarnya alur dari pernikahan itu ketika seseorang mengurusnya itu tidak ribet, ya. Tapi banyak juga di antara masyarakat mengatakan ribet sekali mengurusnya, ya. Ya. Jadi alurnya itu yang pertama sekali kita harus melapor ke RT atau ke RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dun Sanak Langgam, kembali lagi bersama kami di Pola Podcast Langgam. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kanwil Kemenak Sumbar, itu diwakili oleh Kepala KUA Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, yakni Bapak Hendri SHI MA. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Ya. Bagaimana kabar, Pak? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah sehat. Ari gimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Beliau merupakan Kepala KUA Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi di sini kita mencoba untuk diskusi ya, Pak. Diskusi terkait isu-isu hangat yang pada kali ini itu tentang revitalisasi KUA, Pak. Iya, betul. Ini langsung saja, Pak ya. Pertanyaan ini kebetulan dah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Iya, betul. Jadi Pak, terkait revitalisasi ini kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang, karena mungkin barangkali banyak baru dengar dan itu juga menjadi pertanyaan isu hangat juga. Jadi ini boleh Bapak terangkan apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan revitalisasi KUA itu, Pak? Iya, terima kasih Hari. Sangat semangat hari ini. Alhamdulillah. Baik, memang revitalisasi itu sedang hangat-hangatnya dibahas saat ini, ya. Karena memang terkait dengan layanan-layanan kepada masyarakat itu sendiri. Dan revitalisasi itu adalah salah satu program unggulan Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang mana revitalisasi itu sendiri adalah upaya pembaharuan atau penguatan peran dan fungsi KUA agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam pelayanan keagamaan dan pembangunan sosial. Jadi dengan sederhananya kita pahami, Adi, bahwa revitalisasi itu adalah sebuah layanan peningkatan layanan-layanan yang ada di kantor urusan Kecamatan Kota Tangah, ya, ataupun di kantor-kantor KUA lainnya. Dan terkait dengan revitalisasi ini, Adi, di Kota Padang ini baru ada 3 KUA revitalisasi. Yang pertama itu Padang Utara, yang kantornya sudah SBSN itu. Kemudian yang kedua KUA Kecamatan Kota Tangah, ya, yang dikeluarkan SK-nya oleh Dirjen Bimas Islam ketika itu nomor 762 tahun 2022. Jadi KUA revitalisasi Kota Tangah itu baru tahun 2022 kemarin. Baru yang terakhir di Kota Padang itu Kuranji. Ya, kalau tidak salah tahun ini keluar SK-nya gitu. Tahun ini, Pak ya? Jadi tahun ini. Jadi termasuk dari salah satu 3 KUA revitalisasi di Kota Padang. Jadi artinya KUA revitalisasi itu adalah peningkatan layanan kepada masyarakat
yang ada di KUA itu sendiri. Berarti secara pengertian revitalisasi ini istilahnya pengoptimalan lah ya Pak ya. Iya, betul. Optimal pelayanan Betul. di KUA ya Pak ya. Iya, betul. Masyarakat. Nah, ini kan kita udah bahas pengertian nih Pak. Jadi tujuan dari revitalisasi KUA ini itu apa Pak? Iya. Sebenarnya tujuannya itu memang sangat luar biasa sekali mulianya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Ya. Iya. Artinya peningkatan kualitas layanan ini yang kita maksud adalah kalau sebelum revitalisasi itu layanan seperti biasa. Ya, seperti biasa. Bisa saja dikatakan manual. Ya, atau masyarakat langsung kepada jabatan pelaksana langsung masuk ke dalam dicari seseorang segala macam. Ya, tapi ketika revitalisasi ini adalah ada tempat khusus namanya front office. Oh iya Pak. Ya, semuanya di situ terfokusnya semuanya masuknya di sana. Maka setelah masyarakat datang untuk mengadakan layanan, maka front office inilah yang membagi kemana layanan tersebut akan dibawa atau ke penghulu, ya, atau ke jabatan pelaksana, ataupun ke penyuluh ketika ada layanan-layanan penyuluhan. Seperti itu Adi. Jadi sebelumnya nggak ada nih Pak ya front office nih ya Pak? Sebelumnya nyaris tidak ada Adi. Nyaris tidak ada. Sebab masyarakat langsung kemana dia langsung pergi gitu. Iya benar. Jadi tidak tertib. Kalau sekarang lebih tertib. Iya benar. Itu yang pertama Adi. Jadi meningkatkan kualitas layanan. Ya, layanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua penguatan SDM KUA itu sendiri, sumber daya manusianya. Berarti internalnya. Ya, internalnya. Kalau tidak salah tahun 2022 kemarin atau 2023 itu kawan-kawan kita ada yang ke Jakarta, saya sendiri itu ke Jakarta itu. Ya, itu fasilitator BRUS, Bina Remaja Usia Sekolah. Kemudian kawan-kawan kita ada 2 orang front office itu di ada pelatihan yaitu kalau tidak salah ke Sumatera Utara kemarin, ke Medan. Jadi memang peningkatan layanan. Begitu juga kawan-kawan kita baik penyuluh maupun penghulu itu hampir setiap bulannya itu secara bergantian untuk diberikan pelatihan terkait dengan bidangnya masing-masing. Begitu Adi. Ya. Berarti terus menerus Pak ya? Ya, terus menerus untuk memberikan pelatihan gitu. Ya. Kemudian selanjutnya tujuan dari revitalisasi itu adalah digitalisasi layanan. Itu digitalisasi gitu kan. Semuanya serba digital sekarang Adi. Iya benar. Sebelumnya itu manual ya. Sekarang itu sudah digitalisasi. Baik itu pengurusan suratnya sudah ada TTE-nya sekarang. Pak ya. Ya, kalau warga masuk datang ke KUA itu sudah ada buku tamunya secara digital. Kemudian yang biasanya masyarakat langsung mendaftar ke KUA, sekarang itu hanya cukup di rumah saja Adi. Atau sambil ngopi saja sudah bisa mendaftarkan pernikahannya. Berarti bisa jarak jauh juga ya, Pak ya? Bisa jarak jauh. Tapi itu pendaftaran nikahnya tidak bisa jarak jauh, nggak bisa. Harus satu majelis gitu kan. Jadi semuanya serba digital. Termasuk buku nikahnya itu sudah digital. Bahkan produk terbaru itu adalah kartu nikah. Kartu nikah seperti KTP elektronik itu. Pernah ya. Adi sudah pernah lihat itu? Melihat Pak. Melihat. Tapi kalau belum. Belum ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dan pada waktu yang tepat. Insyaallah Pak. Jadi itu. Jadi buku nikah, mulai dari akta NB pemeriksaan nikah, kemudian akta nikah, kemudian buku nikah, kemudian kartu nikah itu sudah serba digitalisasi. Digital semua. Ya, digitalisasi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya peningkatan infrastruktur. Ya, di Sumatera Barat ini kalau tidak salah sudah ada puluhan KUA yang sudah SBSN. Artinya pembangunan kantor KUA itu seperti yang sudah kekinian gitu. Jadi sudah dibangun. Memang KUA Kota Tangah saat ini masih kantor baru, tapi kantor lama. Tapi walaupun kantor lama itu Kementerian Agama tetap memberikan merehab
ya sedikit demi sedikit kantor tersebut karena di Kota Tangah khusus di Kota Tangah untuk mencari lahan pembangunan gedung itu saat ini sangat susah sekali gitu kan. Apalagi di kota. Apalagi di kota. Benar, ya, kita jadi tanah yang bukan wakaf, hibah. Iya. Memang ada beberapa tanah hibah tetapi belum bisa kita lanjutkan karena memang ada beberapa persyaratan dari masyarakat tersebut. Benar. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terrealisasi hal itu. Ya, Amin. Pak, ya, sehingga kantornya KUA itu bisa lebih presentatif lagi gitu. Oh iya. Kemudian gedungnya bagus, 2 lantai, kemudian lebih bisa kita memberikan layanan prima. Itu yang keempat. Kemudian yang selanjutnya penguatan tentang peran sosial keagamaan. Ya, jadi banyak sekali bimbingan perkawinan, ya, perkawinan. Alhamdulillah pada kesempatan ini khusus KUA Kota Tangah itu sudah bimbingan perkawinannya itu 1 kali dalam seminggu, ya. Karena memang rata-rata KUA Kota Tangah peristiwa nikahnya itu 100 sampai 120 per bulan. Jadi rata-rata 25 sampai 30 atau 35 bimbingan perkawinan itu kita laksanakan setiap pekannya, Pak. Setiap pekannya karena enggak muat di dalam ruangan kita karena kantor KUA kita belum memadai. Makanya kita melaksanakan bimbingan perkawinan itu di masjid. Di masjid, Pak, ya. Di Masjid Daya Ekor Koto. Dan itu pun sesuai dengan kebijakan atau program Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yaitu kembali ke surau. Benar, kembali ke surau. Jadi dalam bimbingan perkawinan itu kita juga bekerjasama dengan stakeholder yang ada, ya, dengan Puskesmas. Ada 5 Puskesmas di Kecamatan Kota Tangah, Pak. Yang mengedukasi para calon pengantin itu terkait dengan Kespro, kesehatan produksi. Kemudian KB, kemudian Kerapatan Adat Nagari. Pak. Dan juga yang mungkin barangkali KUA Kota Tangah dan juga Kuranji, 2 KUA itu se-Sumatera Barat bekerjasama dengan Peradi Padang. Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Padang. Padang gitu, bukan Kota Padang. Sebab ada beberapa wilayah dari Peradi Padang itu. Kita mengadakan MOU. Jadi Peradi ini memberikan edukasi terkait dengan hukum KDRT. Ini sangat membantu sekali karena memang perceraian yang ada di pengadilan agama itu, informasi kita dapatkan dari Peradi itu 80% itu rata-rata 80% itu dari KDRT perceraiannya. Benar, Pak. Jadi layanan seperti itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, termasuk BRUS tadi, Bina Remaja Usia Sekolah. Usia sekolah. Ada untuk tahap pertama ini 2 sekolah kita mengadakan MOU. Yang pertama Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang. MAN 3 Padang. Kemudian yang kedua adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Padang. Yaitu yang terletaknya di Balai Gadang. Alhamdulillah itu sudah terlaksana dan maksimal kita laksanakan. Berarti itu terus lanjut ya, Pak? Ya. Jadi artinya tujuan dari KUA revitalisasi itu secara umum bagaimana meningkatkan layanan-layanan yang sebelumnya itu ya memang sudah baik tetapi ditingkatkan akan lebih baik lagi. Iya, Pak. Mungkin barangkali itu, Adi. Jadi ini kan tadi bahas pelayanan ya, Pak ya. Ini lumayan menjadi hal yang wah untuk kami terutama kaum Z, Pak, Gen Z. Nah, sekarang kan itu memang serba digital ya, Pak ya, media. Jadi setelah Bapak jelaskan ternyata sebelum itu banyak manual ya, Pak ya, manual. Kalau adanya digital mempermudah ya, Pak. Mempermudah. Baik, Ari, mungkin barangkali ada yang tertinggal tadi terkait dengan layanan KUA ini. Pada tahun ini kita KUA Kota Tangah dipercaya oleh Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Padang untuk mewakili Kota Padang melaksanakan lomba video layanan
Video layanan Pak. Video layanan tingkat Sumatera Barat. Masya Allah. Iya, Sumatera Barat, dan kita sudah mengirimkan videonya. Hari bisa lihat nanti ya di Apri Kota Sumbar itu ada pelayanan Kuah Koto Tangah. Iya Pak. Memang begitu, alhamdulillah, karena memang layanan kami itu dipandang bagus. Mohon maaf, kita bukan merendahkan kuah-kuah yang lain, tidak. Tetapi pelayanan kita di Kuah Koto Tangah dipandang bagus oleh Apri Kota Padang, maka kita ditunjuk untuk mewakili Kota Padang tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-79. Alhamdulillah. Jadi begitu bentuk layanan-layanan yang kami berikan kepada masyarakat, sehingga Apri Kota Padang mempercayakan kepada kami untuk mewakili Kota Padang untuk tingkat Sumatera Barat. Jadi untuk perbedaannya nih Pak, secara jelasnya nih, apa sih bedanya sebelum adanya revitalisasi KUA dengan yang sudah ada, sehingga perbedaan layanannya gitu Pak ya? Memang jauh sekali bedanya, Adi. Jauh sekali, ya. Yang sebelumnya dan ketika kita sudah di SK-kan atau dikeluarkan surat keputusannya sebagai KUA revitalisasi, kami langsung berbenah, ya, berbenah, baik itu dari segi tempat layanan itu sendiri, karena memang memang ada bantuan-bantuan dari Kementerian Agama yang sebelumnya front office tidak ada, kini sudah disediakan. Ya. Kemudian sebelumnya layanan layanan bimbingan, kemudian sudah ada di apa? Digital. Bukan, sudah ada ruangannya tersendiri. Ruangan gitu tersendiri. Kan? Kalau khusus ada, khusus untuk bimbingan layanan-layanan keluarga yang bermasalah mungkin barangkali atau ingin menjadi penengah KUA itu, layanannya, ruangannya ada. Kemudian juga layanan balai nikahnya juga sudah berbeda dari sebelumnya. Jadi dari semua lini itu memang sudah ada perbedaan dari sebelumnya. Artinya KUA revitalisasi ini setidaknya mendekati kepada modern lah gitu. Kalau saya membilangnya itu sudah modern gitu. Kenapa tidak kita bilang modern gitu. Jadi sehingga masyarakat Koto Tangah senang berurusan dengan KUA Kecamatan Koto Tangah itu sendiri. Jadi hal itu adalah sebuah inovasi Pak ya, inovasi, sehingga tujuan dari revitalisasi KUA ini memang optimal gitu ya, optimal untuk melayani masyarakat yang urusannya tentang KUA ya Pak ya. Nah, inovasi KUA yang ada terkait ini apa tuh Pak? Baik. Karena kita sudah dinobatkan sebagai KUA revitalisasi, tentu inovasi layanan tentu kita tingkatkan. Iya, Pak. Jadi ada beberapa inovasi yang sudah kita lakukan di KUA Kecamatan Koto Tangah. Yang pertama sekali adalah Sapa Nikah. Sapa Nikah. Sapa Nikah itu sarasehan pasca nikah. Ada ya Pak ya? Iya, sarasehan pasca nikah. Jadi ini inovasi ini kita mendapatkan apresiasi dari Kementerian Agama Kota Padang, sehingga kami pribadi ditunjuk sebagai agen perubahan. Agen perubahan, termasuk ada 2 KUA yang ada di Kota Padang sebagai agen perubahan. Jadi inovasi inilah yang membawa saya kepada agen perubahan itu sendiri. Agen perubahan ini adalah karena memang Kementerian Agama Kota Padang saat ini dinilai sebagai zona integritas ZIRB, reformasi birokrasi, gitu kan. Jadi ini inovasi yang pertama, Sapa Nikah, sarasehan pasca nikah. Jadi yang sarasehan pasca nikah ini umur pernikahan 1 sampai 5 tahun itu kami kumpulkan lagi. Kita kumpulkan lagi karena memang di rentang 1 sampai 5 tahun itu konflik rumah tangga sangat rentan sekali rumah tangganya. Bahkan di awal-awal pernikahan itu ujiannya luar biasa. Iya benar. Tetapi yang 1 sampai 5 tahun ini kita runut lagi, bukan satu yang semuanya, tetapi kategori mustahik. Kategori mustahik ini
biasanya kita kita lihat di pengadilan agama umur 1 sampai 5 tahun ini sering terjadi perceraian itu didominasi dengan ekonomi. Oh, masalah Ekonomi gitu kan. Iya, Makanya usia nikah 1 sampai 5 tahun itu kita ambil saja kategori mustahik dan kita bekerja sama dengan Basnas Kota Padang. Jadi sudah ada beberapa kali Basnas memberikan bantuan modal usaha kepada yang umur 1 sampai 5 tahun ini pernikahannya ini. Nah, tapi dan juga kami Sapa Nikah ini sekali-sekali kita hadirkan mereka ini di ketika sholat subuh. Inovasi berikutnya itu berjamaah subuh bersama KUA. Jadi KUA kami dengan penghulu dan penyuluh dan juga kawan-kawan yang lain, jabatan pelaksana atau sebelumnya dikatakan staf, kita berkeliling di Kota Tangah itu bergiliran masjid ke masjid sholat subuh. Berarti bukan hanya satu masjid saja Pak? Bukan, dipergilirkan. Yang terakhir itu di Sumbar Mas di Air Pacah. Al-Munawarah. Jadi ketika sholat subuh berjamaah itu kita awali dengan sholat subuh berjamaah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru kita berikan edukasi terkait dengan pernikahan, persoalan pernikahan. Karena memang banyak masyarakat yang belum paham. Mohon maaf, bukan kita tidak. Memang masih banyak masyarakat yang kurang memahami terkait dengan persoalan pernikahan. Wali nikah saja saya bahas ketika itu luar biasa tanggapan masyarakat. Oh seperti itu ya, oh begini ya, begitu ya, oh baru tahu hari ini gitu. Jadi luar biasa sekali edukasi yang kami berikan ke masyarakat ketika kita pergilirkan sholat subuh berjamaah. Ya, di akhirnya nanti kawan-kawan memberikan sembako. Kita kumpulkan. Ada sembako. Ada sembako. Siapa yang mau saja dari kawan-kawan itu. Ada satu paketnya 150. Kemarin itu ada 10 paket kita berikan. Itu murni dari kawan-kawan dari KUA. Ada beberapa kali karena memang kita bekerja sama juga dengan Las Arisalah ketika itu. Lembaga Amil Zakat Arisalah. Dia membantu, tapi ketika itu membantu anak yatimnya. Gitu. Berarti anak yatim. Dia sholat di situ, anak yatim itu sholat di sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh itu nanti diberikan oleh Las Arisalah. Gitu. Oke, itu yang kedua. Kemudian mohon maaf inovasinya memang agak banyak Adi. Lanjut. Kemudian yang ketiga namanya Bilaku. Iya, Bilaku, Bina Lansia Qur'ani. Berarti untuk orang-orang lansia. Bagi orang-orang lansia tapi belum bisa dia baca Al-Qur'an. Atau dia sudah bisa baca Al-Qur'an tapi terbata-bata. Nah, ini penyuluh kita yang turun di sini luar biasa. Ada laporannya per bulan itu ada perkembangannya demi perkembangannya itu. Kemudian yang keempat adalah Mawas namanya. Membina warga lapas. Ini 1 kali seminggu itu kita pergi ke lapas. Itu luar biasa. Orang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita itu yang di lapas, terutama lapas perempuan itu, itu sangat haus sekali dengan pendidikan agama. Kemudian yang mohon maaf gitu ternyata memang membaca Al-Qur'annya bisa dikatakan lebih dari separuh yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Bayangkan itu. Nah, jadi kita masuk penyuluh agama masuk ke dalam sekali dalam seminggu itu mulai mengajar Iqra. Ada yang Iqra, ada yang Al-Qur'an, bahkan saat ini ada yang belajar irama. Ya, dipegilirkan itu. Minggu pertama sampai minggu kedua tuh mengaji baca Al-Qur'an. Minggu kedua pembinaan, minggu ketiga seni Al-Qur'an. Jadi dalam 1 bulan itu dipegilirkan. Itu Mawas. Bahkan ada warga binaan itu ketika itu kebetulan saya datang ke situ, dia curhat kepada saya. Pak, curhatnya bukan curhat apa ya. Pak, saya 1 minggu lagi bebas Pak. Terus alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak bilang katanya. Sepertinya tidak mau keluar dia. Apa dia kata? Pak, bukan apa Pak, saya bersyukur Pak masuk ke sini Pak.
yang sebelumnya saya tidak bisa baca Al-Quran, jauh dengan Allah, tidak bisa baca sholat. Alhamdulillah saya sudah bisa semuanya Pak. Rasa di dalam pesantren saya di sini Pak katanya. Iya, Luar biasa. Luar biasa. Ya, Itu Pak. saya tidak bisa berkata apa-apa. Luar biasa, saya terharu mendengar apa yang disampaikannya. Tapi memang ia luar biasa. Memang kawan-kawan penyuluh luar biasa semangatnya untuk masuk ke dalam penjara itu. Masuk ke dalam penjara maksudnya Iya, pembinaan gitu kan. Bukan masuk. Bukan masuk daerah apa gitu kan. Iya. Ya luar biasa. Itu Mawas. Kemudian yang terakhir ini Ari, kita kerjasama dengan SMP 16 itu 16. Inovasinya namanya berbalas. Berbalas. Ya berbalas. Apa tuh? Bina apa? Berbalas ya. Berantas buta baca Al-Quran SMP 16. Berarti khusus untuk SMP 16. Khusus untuk SMP 16 ternyata mohon maaf gitu. Iya Pak. Murid-murid SMP ya, saya rasa bukan SMP 16 saja, tapi memang kita masuk hanya baru SMP 16. Mungkin SMP yang lain juga seperti itu. Ada ya, banyak Pak, banyak. Masih banyak anak-anak kita itu yang belum pandai membaca Al-Quran. Iya benar Pak. Jadi yang belum pandai baca Al-Quran itu kita kumpulkan. Nah, kawan-kawan penyuluh masuk ke situ sekali dalam seminggu. Alhamdulillah sudah 1 semester kita masuk ke SMP 16 dan perkembangannya luar biasa. Karena memang berkat kerjasama dengan SMP 16 itu, guru-gurunya, kepala sekolahnya, guru-guru agamanya, guru-guru BK-nya sangat antusias sekali ya menyuruh anak-anak itu untuk belajar. Dan motivasi yang kita berikan luar biasa dari penyuluh sehingga termotivasi untuk belajar kembali. Dia tidak malu. Dia tidak malu Adi. Kalau usia anak-anak seperti itu, ketika dia keluar dari lokal, ya sudah dicap tidak pandai membaca Al-Quran, dia tidak malu. Malah dia semangat gitu. Malah semangat. Malah dia semangat gitu. Alhamdulillah. Itulah beberapa inovasi yang kita lakukan selain dari yang sudah kita berbuat baik Binwin atau Bruce. Jadi inovasi Kuah Koto Tangah yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan inovasi yang kita laksanakan ini, yang kita adakan ini, yang kita bikin ini, layanan-layanan keagamaan di Kecamatan Koto Tangah semakin terasa atau semakin dirasakan oleh masyarakat gitu. Ya, semoga Pak ya. Karena memang salah satu dari tujuan revitalisasi itu adalah penguatan dari keagamaan yang ada di kecamatan. Mungkin itu Adi. Layanan tadi itu udah lama berjalan Pak? Ya layanan sebenarnya layanan itu sudah lama berjalan. Ya. Inovasi sudah tadi, lama. Ya. Oke, baik, inovasi yang sudah kami sampaikan itu kecuali dari berbalas itu sudah 2 tahun. Ya, selama saya masuk ke Koto Tangah, ke KUA Kecamatan Koto Tangah. Karena memang revitalisasi itu sudah harus ya, sudah kemestian gitu. Setiap revitalisasi itu ada inovasi yang dibuatnya. Benar. Ya, suatu kemestian yang harus dibuat oleh revitalisasi. Alhamdulillah sehingga dengan inovasi tersebut salah satunya agen perubahan yang dinobatkan di Kota Padang adalah kami sendiri sebagai Kecamatan Koto Tangah, yaitu agen perubahan terkait dengan inovasi yang kami sampaikan tadi, yaitu Sapa Nikah tadi itu. Bagian Sapa Nikah Pak. Ya, Sapa Nikah. Ada penamaan istilah-istilahnya unik-unik ya Pak ya. Ya harus unik supaya memang supaya masyarakat apa ini keingin tahunya itu lebih gitu. Lebih tinggi ya, lebih antusias atau mendalam gitu. Iya. Nah, ini Pak berbicara tentang nikah. Jadi saya mau nanya nih Pak. Iya, boleh silakan. Alur nikah itu apa saja sih Pak? Dan mungkin syaratnya bisa Bapak sampaikan apa saja gitu Pak? Oke. Sebenarnya alur dari pernikahan itu ketika seseorang mengurusnya itu tidak ribet, ya. Tapi banyak juga di antara masyarakat mengatakan ribet sekali mengurusnya, ya. Ya. Jadi alurnya itu yang pertama sekali kita harus melapor ke RT atau ke RW. Setelah melapor, ada surat pengantar dari RT atau RW ke kelurahan, ya, ke kelurahan. Di situ semuanya sudah ada tuh, sudah lengkap di kelurahan.
Iya, Pak. surat pengantarnya. Nah, jadi sudah ke kelurahan, baik itu laki-laki maupun itu perempuan sudah selesai itu, sudah dapat surat dari pengantar dari kelurahan. Iya. Sebenarnya di situ sudah bisa langsung mendaftar di di SIMKah generasi 4. Ya, SIMKah 4. SIMKah 4. Jadi sudah bisa mendaftar. Setelah kita mendaftar nanti, ya di situ ada isian-isian pilihan-pilihan kapan menikah, hari menikahnya, jam nikahnya, tempat nikahnya. Formulir ya, Pak. Ya, semuanya sudah ada itu secara online. Iya, Nah, itu sudah bisa didaftarkan. Kemudian terakhir nanti barulah berkas itu untuk dipalidasi ke KUA kecamatan atau didaftarkan ulang di KUA kecamatan. Iya. Nah, maka KUA atau penghulu memvalidasi data tersebut. Nah, kemudian disepakatilah nanti hari yang sudah ditetapkan, jam yang sudah ditetapkan itu oleh penghulu. Bisa saja, mohon maaf gitu kan, hari yang atau jam ditetapkan oleh oleh calon pengantin, ternyata jamnya sudah penuh. Nah, jadi bisa disepakati bersama nantinya jam berapa gitu kan. Nah, jadi divalidasi ulang oleh penghulu di KUA. Oh, begitu. Jadi tidak ribet sekali, tidak ribet alurnya itu. Nah, setelah didaftarkan ke KUA, baru di sana ditetapkan kapan hari bimbingan perkawinannya. Nah, jadi bimbingan perkawinannya itu sebagaimana Bapak kami sampaikan tadi, itu sekali dalam seminggu. Bisa saja kalau seandainya calon pengantin itu tidak bisa waktu kita tentukan itu, dan calon pengantin bisa memilih hari apa dia bisa melaksanakan bimbingan. Ya, bimbingan itu wajib. Ya, wajib. Sebenarnya wajib ya, Pak? Ya, wajib. Karena memang kita langsung memberikan bekal-bekal kepada calon pengantin itu sendiri. Ini Pak, mungkin pertanyaannya sedikit dialihkan. Ini terutama tentang kaum Gen Z, Pak, ya, generasi Z. Saya termasuk Gen Z itu, Pak, ya. Nah, kaum Gen Z ini, Pak, kalau berbicara tentang pernikahan, pasti salah satu yang menjadi pikiran itu adalah masalah finansial, Pak. Betul. Finansial. Nah, kalau adanya revitalisasi ini, apakah ada perbedaan, Pak, terkait hal itu? Karena kabar-kabarnya ini dari yang lagi dibahas isu-isu sekarang itu ada nikah gratis di KUA, Pak. Ya, gimana tuh, Pak? Ya, memang sebenarnya nikah gratis di KUA ini sebelum revitalisasi juga sudah ada gratis gitu kan. Siapapun orangnya, ketika dia nikah di KUA itu pernikahannya gratis, kecuali nikahnya itu di luar KUA. Ya, itu dibayar melalui bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ya, langsung disetor itu Rp600.000 berbayar kalau di luar balai nikah atau di luar jam kerja gitu. Nah, kemudian sebenarnya generasi Z tadi itu, ya kalau menginginkan nikah gratis juga bisa, walaupun tidak di KUA. Ya, siapapun orangnya bisa gratis. Tapi dengan syarat harus mengurus surat keterangan tidak mampu di kelurahan. Oh, begitu. Iya. Di kelurahan. Ya. Jadi kalau masyarakat ingin nikah di KUA itu tidak dipungut biaya gratis. Begitu, Adi. Berarti nikah di KUA itu gratis ya, Pak, ya? Ya, gratis. Sekali lagi gratis. Ya, jadi untuk teman-teman kalau nggak mau ribet masalah finansial, ya nikahnya di KUA gitu ya, karena di KUA itu nikahnya gratis. Alias tidak bayar. Iya, alias tidak bayar ya. Ya gitu, Pak, ya. Nah, Pak, jadi Bapak udah menjelaskan banyak nih terkait revitalisasi KUA. Nah, hal-hal itu memang menambah wawasan saya dan juga nanti penonton yang akan melihat ini. Nah, mungkin bisa Bapak berikan closing statement yang bisa untuk didengarkan teman-teman yang akan melihat video ini nanti, Pak. Baik. Semenjak KUA Kota Tangah dinobatkan sebagai KUA revitalisasi, yaitu terkait dengan sesuai dengan surat keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 762 tahun 2022, itu alhamdulillah layanan KUA Kecamatan Kota Tangah demi hari ya itu sudah kita tingkatkan. Layanan demi layanan, baik layanan layanan itu langsung ataupun tidak langsung melalui online,
itu sudah kita tingkatkan. Dan kami berharap kepada masyarakat untuk ketika ada layanan-layanan kami baik itu di kantor maupun di luar kantor yang tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan adat yang seharusnya, kami berharap kepada masyarakat Kecamatan Koto Tangah untuk menyampaikan langsung kepada kami, sehingga sesuatu yang tidak sesuai dengan pada tempatnya itu atau layanan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, insya Allah akan kita kita perbaiki. Karena memang jujur sebagai manusia biasa, tentu tidak terluput dari kesalahan-kesalahan dalam melayani masyarakat. Saya jujur sekali bahwa KUA ini adalah garda terdepan Kementerian Agama, langsung bersentuhan dengan masyarakat yang heterogen gitu kan, banyak masalah, banyak cara pikir, pola pikirnya yang bermasalah. Kadang-kadang ada beberapa kawan-kawan kita yang tidak pas bahasanya, kami mohon maaf, dan kami tetap berbenah terus, sekali sebulan kita adakan rapat dinas dan juga perbaikan atau evaluasi. Kita mengadakan rapat setiap bulan, awal bulan, kita adakan evaluasi layanan yang sudah kita berikan. Kalau seandainya masih kurang kita tingkatkan, kalau sudah bagus kita tingkatkan lagi. Mungkin itu barangkali, jangan ragu berurusan dengan KUA. Baik Pak. Ditunggu di KUA. Masya Allah. Barangkali itu teman-teman pembahasan kita terkait revitalisasi KUA. Nah, buat teman-teman nih, tadi kan udah dibahas kalau nikah itu kalau di KUA gratis. Nah, nanti barangkali teman-teman bisa hubungi Pak Hendri nanti ya Pak. Boleh Pak? Boleh. Ari langsung juga bisa. Masya Allah. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menambah wawasan, dan juga kita doakan semoga fasilitas atau yang dioptimalkan pelayanan dari KUA ini bisa meningkat dan sukses ya Pak. Amin. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.